Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Semoga baik-baik saja ya. Jadi ini ada klarifikasi terbaru nih ya. Nah kemarin kan diisukan tuh ya Teh Novi dengan salah satu om-om lah kita sebut ya. Tapi ternyata beliau itu pemilik kafe tempat video Teh Novi ya sama beliau. Ini klarifikasi dari Bapak Heri Kuncoro namanya gitu kan. Ini langsung ditanya oleh Bang Pablo. Jadi menarik untuk kita reaksi semeton ya. Sediakan kopi dan cemilan karena ini videonya agak sedikit panjang ya, biar tidak terjadi salah persepsi. Jadi gimana video capnya semeton? Ini dia. Selamat menonton. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan skip. Bagaimana Pak Pablo? Oke, apa kabar kok? Ya, selalu Sehat selalu ya. Oke. ganteng-ganteng aja nih. Iya. Lagi di mana nih posisi kok? Lagi di apa ya? Di kantor. Di kantor, Kantor. ya. Iya. Di kantor ya. Ya, jadi gue pengen nanya nih kok. Intinya lebih ke video yang saat ini udah beredar. Mungkin Koko juga udah tahu lah ya. Bahwa sekarang Ko Heri ini jadi orang yang paling dicari-cari sebenarnya sama teman-teman Iya, media benar. ini. Jadi pengen tahu. Jadi pengen tahu gitu ya, kok sebenarnya itu gimana sih kronologinya akhirnya kok bisa sama Novi di klubnya Koko sendiri ya waktu itu ya di apa Blowfish ya kalau nggak salah ya. Ya, Nah, di Blowfish Surabaya. ya di Blowfish Surabaya, Surabaya. ya. Gimana sih ceritanya akhirnya video itu bisa terjadi? Itu acara apa kok sebenarnya? Novi itu dulu di Surabaya itu lama, 3 bulan lebih. Ya, hampir 4 bulan. Kebetulan saya kenal sebelum dia ke Surabaya, saya sudah kenal. Jarak sama saya mau ke Surabaya konten. Kira-kira sekitar 4 bulan, 3 bulan lebih lah. Ya, dia bilang, ya bagus, nggak apa-apa. Ya sempat dia bilang, bisa bantu aku untuk apartemen. Ya boleh. Ya kan kalau nggak salah tuh ada timnya tuh 6 sampai 7 Ya. orang ya. Jadi saya 2 apartemen, selama 3 bulan dia di sana, di apartemen. Ya kalau dia kan tiap hari kalau keliling ya, setelah keliling senggang, dia pengen santai. Ya nggak apa-apa lah, santai di tempatku, saya bilang. Hanya santai-santai. Ya santai kan dengar musik. Iya. Ya, maaf. Ya saja lah kalau begitu. Jadi kita nggak usah munafik lah. Ya pasti ada ya yang suka, ada yang nggak suka. Tapi kebetulan si apartemen terus pengen liburan gitu. Dan kebetulan tempat saya sendiri aja kan, dan semuanya gratis kan. Berarti semua pembiayaan dari Koko semua ya? Tempat saya kan nggak usah bayar, Oh, iya. jadi nggak usah bayar. Apapun yang dia minum, apapun yang dia makan, semua free, gratis. Sampai sekitar 3 bulan lebih lah. Setelah itu dia balik ke Jakarta. Tapi mas, kontak saya lagi, saya mau ke Jawa Timur, mau ke Surabaya, ya datang aja mampir ke Surabaya. Sering lah begitu, sering. Berarti kalau dia ke Beberapa Surabaya bulan pasti sekali datang. dia pasti akan selalu cari Ko Heri ya begitu ya kalau dia ke Surabaya ya. Iya, ya pasti cari saya. Ya, yang jadi pertanyaan sebenarnya yang sebenarnya penting nih untuk teman-teman sebenarnya ketahui di luaran sana sebenarnya pada saat acara itu bener nggak sih kok yang katanya Koko menyumbang untuk pakaian sampai akhirnya logonya Koko taruh di baju dan sebagainya kan itu sebagai bentuk daripada klarifikasinya Novi gitu kok. Ya ada memang, dia kan keliling ke beberapa kota, sekalian saya sumbang kaos dengan ya semacam ada sedikit promo lah
Pertanyaan saya, yaitu ada Bluefish-nya juga. Saya buatkan beberapa lusin lah waktu itu ya. Saya bilang, Nov, kamu daripada beli ya kaos untuk ODGJ, inilah saya kasih berapa kebutuhanmu terserah. Saya kasih, ya itu hanya dikasihkan ke ODGJ. Kalau kamu kurang, kamu minta aja sama saya. Oh, jadi gini mungkin Semeton ya, bahwa Bapak Kuncoro ini kan pembisnis gitu ya. Dalam bisnis itu yang utama itu adalah promosi. Mungkin ada pertanyaan kenapa hubungannya begitu ya. Sebenarnya Semeton ya, konten kreator itu dengan view yang banyak, terus subscriber yang banyak, pasti banyak yang mengendorse gitu. Banyak yang ingin mempromosikan di kanal YouTube itu pasti banyak gitu ya. Itu kan itu udah lumrah terjadi begitu ya, ketika memang ada konten kreator yang viewernya banyak, subscribernya banyak, pasti banyak yang akan masuk untuk mempromosikan mungkin bisnisnya, termasuk Bapak Kuncoro ini begitu ya. Jadi kita gunakanlah dulu ya positive thinking lah, karena sekali lagi sudah mengklarifikasi juga Tenopi kemarin bahwa beliau itu juga seorang manusia yang punya salah, yang punya hilaf, dan tidak ada sih 100% manusia yang sempurna begitu ya. Jadi adalah salah-salahnya orang dikit ya. Kita lanjutin sebentar. Saya kasih, ya itu hanya dikasihkan ke ODGJ. Kalau kamu kurang, kamu minta aja sama saya. Ya, benar ada itu. Iya. Pertama kali sebenarnya Koko kenal sama Novi itu berawal dari apa kok sebenarnya bisa kenal sama Novi itu sejak awal seperti apa, terus akhirnya bisa bareng-bareng ini, karena ada isu di luar yang dibangun oleh salah satu oknum pengacara ya di luar, bahwa seolah-olah Koko ini mohon maaf dianggap sebagai gadunnya lah, quote and quote gitu, gadunnya Novi lah begitu kok. Ya kita nggak usah bicara. Jadi gini, asal mula saya kenal sama Novi itu, saya dia broadcast, terus ada nomor HP-nya. Saya sempat telepon, kalau nggak salah malam kira-kira jam, saya telepon Novi, langsung dia terima. Ya terus komunikasi, itu perkenalan pertama saya sama Novi. Akhirnya berlanjut terus komunikasi, hanya ya itu dia ke Surabaya itu. Berarti pada prinsipnya, Awal. ya, berarti pada prinsipnya apa yang disampaikan oleh orang-orang di luaran sana seperti oknum pengacara yang tadi saya sampaikan itu berarti terbantahkan kok, berarti tidak benar ya kok, artinya kok punya hubungan spesial dengan Novi itu gitu ya. Teman oke ya. Ya. Teman baik ya. Cukup dekat sekali saya sama dia. Ya. Kalau kalau menurut saya sih orang menilai terserah orang menilai apa. Tapi saya cukup baik, saya cukup dekat sama Novi, sangat dekat sekali. Ya. Begitu Pak. Karena Koko bilang sangat dekat sekali, artinya Koko akan sangat mengetahui sekali sebenarnya Novi ini sebenarnya orangnya seperti apa sih kok, yang sepengetahuan Koko sosok Novi. Novi itu kalau menurut saya biasa-biasa aja ya. Ya orangnya bergaul sih oke, happy aja gitu. Dan selama ini sama saya sih cocok ya. Artinya teman. Ya kalau nggak cocok sampai sekian lama saya sama Novi, sampai berbulan-bulan ya berteman. Bahkan sampai terakhir pun waktu dia di Jakarta pun ya sering konten. Sering dia. Gitu. Sering komunikasi ya kok ya. Sering. Ya. Tapi Koko ngikutin nggak sebenarnya di persoalan Agus ini kok? Persoalan perseteruan antara Agus dan Novi ini Koko ngikutin nggak sih sebenarnya? Ya jelas-jelas aja. Cuma sebetulnya kalau menurut saya sih nggak terlalu serius ya.
Cuma dibikin serius lah begitu. Harusnya simpel ya kok ya. Dibikin serius. Dibikin serius. Jadi kalau menurut saya sih nggak serius, tapi dibikin serius gitu. Iya, iya, iya. Ya diolah supaya rame, supaya apa gitulah. Sebetulnya kalau mau menyelesaikan sih simple aja kok. Karena sudah masuk, ya sudahlah. Kalau menurut saya loh ya, udah dari face to face aja ketemu, Cari ya titik bilang gitu ya. aja. Nggak usah pakai Agus, nggak usah pakai pengacara, Novi nggak usah pakai pengacara. Face to face ketemu dari hati ke hati. Terus nasi sekian, ada sekian. Ya sudah, kamu dapat uang ini karena saya juga kerja. Karena Agus, tanpa Agus juga nggak mungkin orang donasi kan. Tuh, saling mengait gitu. Kalau menurut saya sih sangat-sangat simpel sekali. Cuma dibikin ramai itulah yang jadi masalah. Aja orang Surabaya bilang bulat gitu ya. Gitu. Terlalu Terus banyak kalau mau dia ikut dibikin campur simpel, ya. simpel selesai gitu. Iya. Ya tinggal ketemu Agus. Oke Gus, ini dana sekian. Ini yang kamu terima. Sekarang terserah kamu lah ya. Kamu mau ngasih aku berapa terserah. Ya kan? Itu kan sudah simpel aja. Banyak pengacaranya ribet semuanya gitu. Jadi Kalau boleh apa namanya sedikit mencurigai sebetulnya ya. Kalau boleh nih ya. Dari kata-kata awalnya kalau saya sih mencurigai juga beliaunya sedikit ya. Karena di video saya sebelumnya juga dari pengacaranya juga sampaikan bagaimana ceritanya video itu bisa tersebar gitu kalau enggak beliau yang menyebarkan. Karena kalau saya lihat dari sosok beliau ini simpel sebenarnya, neko-neko. Orang baik ya yang mungkin gampang sekali dimanfaatkan. Ya kalau dari sosok beliau ini gitu ya. Jadi mungkin ada yang ngerayu sama beliau gitu kan untuk karena diketahui dekat sama Teh Nopi begitu, mungkin ada yang ngerayu sehingga ya sudahlah gitu kan dia pikirkan enggak dia pikirkan macam-macam ya. Mungkin ya sebatas teman lah untuk memberikan video itu begitu tanpa beliau tahu bagaimana sih orang memanfaatkan itu begitu. Gitu sebetulnya makin menarik. Kita lanjutin. itu kan sudah simpel aja. Banyak pengacaranya ribet semuanya gitu. Jadi ketemu aja berdua sudah. Ini bang sekian. Udah. Untuk Agus berapa? Untuk Novi berapa? Nah, nanti Agus itu untuk biaya pengobatan, ya itu terserah Agus kan. Namanya donasi. Kalau orang udah serahkan donasi, yang bukan meminta kembali. Gitu. Ya. Itu menurut saya begitu. Nah, sebenarnya ada yang penting kok, yang sebenarnya perlu juga kita luruskan di dalam podcast Zoom meeting kali ini lah ya. Jadi video itu kan terlihat bahwa pada saat duduk di di klub itu gitu ya, di tempatnya Koko di Blowfish ya. Kan pada saat itu Koko yang ngerekam kan, ada Novi lalu ada Koko. Gimana itu video akhirnya bisa tersebar ya kok ya? Nah, itu jadi Pak, kemarin saya lihat di Novi itu ada klarifikasi ya. Ya. Dalam klarifikasi Novi itu foto-foto yang saya keluar. Padahal foto-foto itu foto pribadi saya. Ada foto sama istri saya. Ada foto sama Inu, foto sama Ayu Asari. Ada foto sama Katy Butterfly. Sama artis-artis lain. Itu pada keluar. Dari mana dia dapat gitu? Itu pertanyaan saya pernah tanya ke beberapa teman yang mengerti IT. Itu bisa. Gimana caranya bisa? Berarti kalau gitu, foto-foto pribadi saya bisa dilihat semua dong, nggak bilang gitu. Ya. Nah ini yang jadi masalah. Sampai sekarang saya ini belum ketemu yang keluar. Ya bisa jadi yang keluar video itu sama dengan yang Novi ini. Tanpa sepengetahuan saya jadi beredar kemana-mana gitu.
Karena di dalam foto HP saya itu kan ya adalah ya foto-foto privasi Ya. ada. Kan foto-foto privasi itu nanti beredar begitu. Tapi belum pernah ya Koko artinya mengirimkan gitu, mengirimkan ke pihak-pihak tertentu, teman atau apa gitu memang belum pernah Oh sama sekali gitu. enggak. Karena Ya, itu bagian jadi daripada privasi ya. ya, ya, termasuk yang di Krari tidak pernah. Saya sendiri heran ini. Bisa foto saya sama Inul bisa keluar, foto saya sama Ayu bisa keluar, Pati Butterfly bisa keluar, sama istri saya pun bisa keluar. Nah ini saya juga bingung gitu. Itu yang jadi masalah sama saya itu belum terjawab. Gitu. Lalu Saya tiba-tiba, harus tanya Novi. tapi Koko udah coba untuk menanyakan itu ke Novi kok. Belum. Kemarin semalam Novi WA saya. Kebetulan saya lagi jam berapa ya saya lupa. Saya lihat ada WA Novi 3 kali dari WA. Tapi memang belum saya bawa. Ya. Nah, atas video tersebut beredar, akhirnya kan orang semua menyoroti Koko nih, menyoroti Ko Heri gitu ya. Nama Heri Kuncoro itu tiba-tiba langsung dikenal sama banyak orang, orang akhirnya mencari-cari begitu. Bagaimana kok perasaan keluarga, teman-teman, akhirnya sosoknya Ko Heri ini bisa muncul di permukaan begitu kok. Keluarga sempat tanya, terutama istri saya, itu ada apa kira waktu Novi itu kira-kira berapa tahun yang lalu memang datang ke Surabaya, kasusnya dibuat rame. Sempat istri saya tanya, ada juga beberapa teman, tapi kalau menurut saya sih bukan foto-foto yang vulgar ya, foto-foto biasa aja, nggak terlalu aneh kalau menurut saya ya. Apa yang dianehkan dalam foto itu biasa-biasa aja. Nah, memang kalau kita lihat juga fotonya sih memang biasa-biasa saja sebetulnya, tidak ada yang sesuatu yang wow gitu. Tapi para pencari kesalahan orang sebenarnya itu merupakan sesuatu yang luar biasa gitu untuk mencoba, untuk menjatuhkan, untuk membuat lawannya itu semakin terpuruk, mungkin kan bisa saja seperti itu gitu ya. Tapi kita melihat sih itu biasa-biasa saja sih sebenarnya. Tapi terlepas apapun yang terjadi, kembali lagi bahwa Tenopi itu juga manusia lah ya. Jadi jangan kita hanya melihat kesalahannya orang, tapi lihat apa yang sudah dia lakukan begitu untuk membantu. Ya paling tidak dia membantu banyak orang lah ya, daripada kita hanya belum pernah membantu tapi ributnya ya sampai seluruh Indonesia gitu. Ya makin menarik sebetulnya ya, kita lanjutin. Kecuali kalau foto berdua dalam kamar itu, kalau cuma di tempat umum gitu ya enggak lah, biasa aja, namanya manusia. Novi juga manusia, dia pengen seneng, dia pengen nikmati malam santai dengar musik, itu lumrah ya, manusiawi. Kalau itu maksiat, munafik itu ya, sangat munafik. Nah, Begitu Pak. ya, artinya pada saat video tersebut disebar oleh Alvin Lim, pasti kan ada sisi keberatan dari Koko dan keluarga sebenarnya. Itu seperti apa, Pak? Ya memang keluarga sempat menanyakan, tapi kan semua sudah terlanjur, semua sudah terlanjur dan tidak mungkin bisa ditarik kembali kan. Ya. Ya, kalau menurut saya ya nggak terlalu aneh kalau menurut saya ya. Itu hal yang biasa aja. Ya, seperti yang katakan tadi ya, tempatnya tempat umum, ya kan, tempat ramai, di tempat yang sepi, berdua. Nah kalau itu baru heboh gitu. Kalau tempat ramai, tempat umum, ya biasa-biasa aja lah. Kita hidup kan, ya nggak usah terlalu munafik lah gitu. Betul. Gitu.
Iya, saya juga sering sampaikan. Kemarin juga bahkan saya diwawancara oleh media juga saya sampaikan bahwa saya sendiri punya klub juga di Sentul begitu. Tapi kan nggak mungkin orang Ya, bisa ngejudge kita tuh jadi seorang penjahat kan begitu kok. iya, iya, iya. Iya, iya. Tapi pada Tapi prinsipnya begini. foto saya kan banyak tuh. Ya, Sama Inul juga di kafe. Malah lebih mesra lagi. Sama di kafe. Itu kan teman-teman dekat saya semua. Kayak Inul, Ayu Asari itu. Semua artis yang banyak yang saya ya. Itu nggak ada masalah kan itu. Kenapa sama Novi kok dimasalahkan itu? ya. Ya ada, saya sekali mesra sekali. Nggak ada masalah itu. Kenapa kok sama Novi dia permasalahkan gitu? Ya, Nah, setelah itu kan akhirnya, tapi kan ini sudah terlanjur gitu ya. Video tersebut akhirnya beredar, dan video tersebut diedarkan atau disebarkan oleh seorang oknum pengacara begitu. Menurut Koko apa yang dilakukan oleh oknum pengacara ini dengan menyebarkan video seseorang tanpa izin itu diperbolehkan nggak sih kok sebenarnya kok? Kalau menurut Koko deh. Sinyalnya nggak menurut terwajar saya ya. sih ya, Dari banyak keterangan yang kepotong juga. Sinyalnya putus-putus kok. tempat umum ya, bukan tempat yang tersembunyi atau ya katakanlah kita berdua dalam kamar. Nah, kalau itu mungkin dipermasalahkan. Kalau di tempat umum ya masalahkan. Seperti saya bilang tadi, saya sama Ayu Sari dekat sekali bisa rangkul-rangkulan, sama Inul dekat sekali bisa. Itu kan tidak masalah. Kenapa sama Novi masalah? Ya kan? Sama artis-artis lain dekat semua. Nah, kenapa kalau sama Novi kok jadi masalah begitu? Berarti tidak etis lah ya kok ya. Itu video akhirnya bisa disebarkan begitu ya. Ya, memang seharusnya tidak etis. Kalau saya ini orangnya kan tidak mau lapor, dikit-dikit lapor. Kasihan institusi kepolisian. Institusi kepolisian itu banyak kerjaan. Iya, iya. Ya, soal receh-receh saya itu soal receh, soal kecil yang ngapain, dikit-dikit lapor, dikit-dikit lapor. Polisi banyak kerjaan, polisi banyak menjawab yang kasus-kasus yang besar-besar itu masih banyak. Nggak mungkin lah kasus yang kecil-kecil ini ditangani dengan serius. Ya, semua tim pengacara-pengacara itu ya kurangilah untuk lapor-lapor ya supaya Pak polisi ini nggak terlalu repot ngurusi hal-hal yang seperti ini gitu. Laporlah yang gede gitu ya, Yang ada duitnya ya. yang berbobot, yang berbobot lapor. Kalau kecil-kecil ngapain sih gitu. Iya, 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 iya. Ada yang mau disampaikan nggak kok pesan untuk Alvin Lim dulu deh. Alvin saya tidak kenal sama Alvin. Hmm. Ya tidak perlu saya komentar-komentar terlalu banyak ya. Sekarang dia kan lagi sakit ya. Ya semoga cepat. Gak usah terlalu banyak komentar-komentar nanti yang membuat orang itu tersinggung. Itu aja. Konsentrasi ke penyakitnya, ini cepat sembuh gitu aja. Dan nggak usah lah bikin rame, bikin gaduh, nggak usah lah. Sahabat begitu. Ya. Kalau untuk Novi ada pesan nggak kok? Novi, ya Novi itu saya ingatkan Ya. untuk apa sih terus-terusan masalah ini dikembangkan terus. Yang akhirnya kamu nanti enggak ya, tugas dan tanggung jawabmu sehari-hari itu ya laksanakan aja. Kalau gini ribut aja, dikit lapor, yang nggak penting lapor, bikin 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 repot institusi kepolisian aja. Kalau ada kasus yang besar ya silakan, nggak usah lah. Kalau saya sih nggak mau lapor-lapor kalau kasus kecil. Kasus besar pun ya saya bisa tangani sendiri, laporan begitu. Karena saya udah biasa
dalam hal begini ada biasa ya. Kasus-kasus besar pun ya saya juga ya saya selesaikan sendiri. Ya bisa saling lapor. Hanya yang bisa selesai. Semua itu tergantung dari kemauan. Ada niat baik, saya rasa semua bisa selesai. Kalau memang semuanya ada tujuannya yang lain, ya nggak selesai. Sampai kapan ya begini-begini terus begitu, Pak Pablo. Itulah kalau menurut saran saya. Oke, siap kok. Thank you ya kok ya. Udah mau jumpa Iya. dengan saya. Nanti saya atur waktu kapan saya ke Surabaya, saya pasti main ke Blowfish kok. Oke. Tapi diterima nggak kok kalau seandainya gue datang sana kok? Iya pastilah. Nanti kalau saya ke Jakarta juga nanti kita bisa ketemu gitu. Ya, Ya. Kalau saya ini tujuannya tuh cari teman yang banyak lah di betul. musuh. Nah, ada pepatah mengatakan 1.000 teman masih kurang. Ya. Satu musuh udah terlalu banyak. Ya itulah. Ya. Saya banyak. Begitu juga di luar kota. Teman banyak. Saya nggak punya musuh. Gitu. Siap. Oke, siap. Thank you ya kok ya, udah meluangkan waktu Oke. untuk ngobrol-ngobrol sama gue di sini. Thank you kok. Jadi itulah sebenarnya ya, itu yang bisa dijelaskan tuh ya, bahwa sekali lagi memang orang yang mencari kesalahan orang, memang bagi orang-orang yang mencari kesalahan memang sedikit apapun itu di luar dari apa yang dilakukan mungkin dibesar-besarkan gitu. Intinya bagaimana caranya menjatuhkan ya. Tapi sekali lagi sebetulnya ya, ini sih pesan juga ya, bahwa tujuan utama kan ngebantu Agus. Gimana sih caranya sekarang biar lebih pandai gitu tanpa menjatuhkan orang lain, untuk bagaimana mengembalikan dana itu gitu ya, biar tidak ada lagi lah hal seperti ini. Kasihan Agus juga itu tidak pernah berobat jadinya ya. Jadi segitu sebetulnya videonya ya. Semoga videonya bisa memberikan informasi terbaru tentang perkembangan Agus ya. Sogus dibilang ya. Tetap jaga persatuan dan kesatuan kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.